Perusahaan air minum Amerta Dayan Gunung menggelar konferensi pers terkait sejumlah pertanyaan baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Surak Agung dan sejumlah warga Kabupaten Lombok Utara yang mana beberapa hari lalu mendatangi kantor perusahaan air minum Amerta Dayan Gunung. Selain mereka mempertanyakan perihal kenaikan tarif air oleh perusahaan umum daerah Amerta Dayan Gunung, mereka juga meminta supaya pemerintah bisa membatalkan kenaikan tarif air yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu ini. Lantas, bagaimana penjelasan Direktur Perusahaan Air Minum Amerta Dayan Gunung Firmansyah? Berikut kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini untuk memenuhi undangan kami terkait dengan sosialisasi dan sekaligus press release tentang perubahan tarif yang ada di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung. Di sini perlu kami sampaikan bahwa perubahan tarif ini menjadi hal yang paling disoroti beberapa pekan terakhir. Di sini karena adanya perhatian dari masyarakat terkait masalah perubahan tarif ini. Yang perlu saya sampaikan atau yang paling penting saya sampaikan bahwa sebelumnya beredar bahwa perubahan tarif PDAM itu dilakukan oleh direktur. Itu saya membantah tentang perihal berita itu karena perubahan tarif ini bukan wewenang dari perusahaan ataupun saya pribadi selaku direktur. Kami tidak punya kewenangan untuk melakukan perubahan tarif air minum sewaktu-waktu atau semau perusahaan. Itu mekanismenya tidak seperti itu. Yang kedua, yaitu kenaikan tarif PDAM ini ada landasan hukumnya. Yang pertama adalah kenaikan tarif PDAM KLU didasari oleh Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi NTB dengan menerbitkan surat keputusan Gubernur NTB nomor 690/579 tahun 2021 tentang besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas air minum di kabupaten kota se-NTB. Adanya Permendagri dan SK Gubernur tersebut itu disambut Pemda KLU dengan melakukan kajian bersama PDAM tentunya selaku operator dan BPKP NTB terkait besaran ideal kenaikan tarif air minum sesuai dengan kondisi masyarakat dan daerah. Tentu dengan ini semua kondisi daerah pasti berbeda, maka tentu tarifnya juga kajian akan berbeda juga hasilnya. Setelah kajian dilakukan, Pemda KLU bersama PDAM dan BPKP menindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Bupati. Jadi tarif ini itu yang menerbitkan dan mengesahkan adalah pemerintah daerah, bukan dari PDAM. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa sangat salah pernyataan bahwa direktur
merubah tarif air minum. Jadi ini ditetapkan, diterbitkan, dan disahkan oleh pemerintah daerah. Dengan menerbitkan peraturan Bupati Lombok Utara nomor 58 tahun 2021 tentang tarif air minum pada perusahaan umum daerah air minum Amerta Dayan Gunung. Di sini mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat terkait perubahan tarif ini adalah selisih antara tarif baru dan tarif lama. Ini yang menjadi banyak yang bertanya-tanya tentang hal itu. Di sini saya sedikit menjelaskan bahwa pada tarif yang lama ini yang sangat saya soroti adalah golongan rumah tangga. Karena golongan rumah tangga ini adalah golongan pengguna atau pelanggan PDAM yang terbesar di sini. Kalau golongan yang lain rasionya sangat kecil. Pada golongan rumah tangga yang dulu, yang lama, itu ada golongan rumah tangga sampai dengan golongan rumah tangga E. Di sini dengan terbitnya peraturan baru ini, itu diringkas lagi, disimpelkan lagi golongannya, golongan kelompok pelanggan itu. Yang dulu rumah tangga A dan B, tarif lamanya itu adalah Rp1.970 untuk pemakaian 0 sampai 10. Sekarang rumah tangga A dan B yang lama dijadikan rumah tangga A. Jadi satu golongan dulu yang rumah tangga A dan B digabung sekarang menjadi rumah tangga A jadinya. Rumah tangga A ini adalah kelompok rumah tangga untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan tarif baru itu 2.500. Dulunya 1.970, sekarang menjadi 2.500. Artinya ada selisih di sini, yang berubah adalah Rp530. Itu untuk pemakaian 0 sampai 10 kubik. Perlu saya garis bawahi, yang akan saya jelaskan lebih rinci adalah pemakaian 0 sampai 10 ini. Karena 0 sampai 10 ini adalah standar kebutuhan pokok masyarakat. Jadi standar kebutuhan pokok masyarakat ini yang harus dipenuhi untuk pelanggan, setidak-tidaknya dia bisa mengakses dalam 1 bulan itu minimal 10 kubik. Nanti saya jelaskan bagaimana perbandingan 10 kubik itu. Selanjutnya rumah tangga C yang di tarif lama, ada golongan rumah tangga C itu sekarang berubah menjadi rumah tangga B. Tarif yang lama itu Rp1.970, yang baru menjadi Rp3.100. Selisihnya di sini adalah Rp1.130. Jadi tarif lama 1.970, yang tarif baru 3.100 dengan selisih Rp1.130. Jadi apabila masyarakat menggunakan kebutuhan pokoknya dalam 1 bulan sekurang-kurangnya 10 kubik itu, dia akan membayar 31.000. Itu untuk kebutuhan pokoknya. Karena nanti saya akan jelaskan juga terkait masalah tarif progresif. Selanjutnya untuk rumah tangga D, F, dan G pada tarif lama itu digabung menjadi 1. Jadi rumah tangga C yang dulunya tarif lama adalah Rp2.830, sekarang tarif barunya Rp3.800. Jadi ada selisih sebesar Rp970.
tidak sampai Rp1.000. Dan dulu rumah tangga E ini diganti menjadi golongan instansi pemerintah 2E. Jadi rumah tangga itu sudah tidak ada. Jadi yang sekarang golongan rumah tangga itu ada 3. Rumah tangga A untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tangga B untuk masyarakat rumah tangga biasa, rumah tangga C untuk rumah mewah, dan usaha kecil, kios yang ada usaha di dalam rumah itu. Dengan catatan, pada tarif lama, golongan tarif dibebankan biaya administrasi dan pemeliharaan sebesar Rp10.000. Namun biaya beban telah dihapus pada penerapan tarif baru. Artinya administrasi ini harus dilebur include dengan tarif airnya. Jadi tidak boleh ada biaya lain-lain lagi yang sifatnya tambahan. Jadi tidak boleh. Sekarang itu yang Rp10.000 itu artinya tarif lama misalnya Rp1.970. Tarif administrasinya sudah Rp1.000 di situ. Dan tarif airnya Rp970. Jadi yang dulu lebih mahal biaya administrasinya daripada biaya airnya. Cara perhitungannya nanti, cara menghitung pemakaian airnya, tarif airnya adalah misal pemakaian EP 15 kubik. 15 kubik, 10 kubik pertama dari 0 sampai 10, 2.500 dikali 10. Artinya 25.000 pemakaiannya. Nah, ketika 5 kubik berikutnya ada di kelompok pemakaian 10 sampai 20 tadi kan, itu pemakaian karena tadi 15. Nah, sekarang yang 5-nya masuk di kelompok pemakaian progresif yang kedua, yang pertama, yaitu 2.800. Berarti tadi 2.800 dikali 5 ditambah 25.000 tadi. Begitu cara menghitung tarif progresif. Selanjutnya di rumah tangga B, yaitu tarif baru Rp3.100. Kalau dengan pemakaian kebutuhan pokok itu adalah 10 kubik, maka dia harus membayar sebesar Rp31.000. Begitu juga dengan kelompok pemakaian berikutnya di tarif progresif ini, yaitu sebesar Rp4.100. Untuk pemakaian dari 21 sampai dengan 30 itu 5.000. 31 sampai dengan seterusnya itu Rp5.600. Jadi di kelompok pemakaian 0 sampai 10 itu ada selisih Rp1.130 di situ. Nah, di sini cara perhitungan juga sama seperti tadi. Anggaplah pemakaian rumah tangga adalah 20 kubik. Karena ini kelompoknya bukan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin dia punya sepeda motor, mobil, tanaman yang harus dia siram. Anggaplah pemakaiannya 20 kubik. Jadi cara menghitungnya adalah Rp3.100 kali 10, berarti Rp31.000. Ditambah dengan 10 kubik lagi, dari 11 sampai 20. Itu tarifnya tadi kan Rp4.100. Dikali 10, maka Rp41.000 ditambah Rp31.000. Artinya Rp72.000 yang harus dia bayar dengan pemakaian 20 kubik. Artinya di sana ada pemakaian ekstranya di situ. Kenapa diberlakukan tarif progresif ini? Karena tujuan pemerintah untuk menahan laju pemakaian yang berlebih terhadap masyarakat. Karena dia tahu kalau pakai air lebih banyak lagi, dia akan kena tarif progresif, akan semakin tinggi pembayarannya. Jadi salah satu cara pemerintah untuk menahan pemakaian air masyarakat agar tidak berlebih, tidak boros. Dalam hal ini mungkin masyarakat yang pola hidupnya pakai air banyak lah gitu, itu cenderung dia akan melakukan penghematan terhadap air. Karena
setidak-tidaknya dia akan berpikir bahwa semakin banyak saya pakai air maka akan semakin tinggi pembayarannya. Ini kami pada dasarnya PDAM ini adalah pelaksana atau operator yang dimana tugasnya menjaga dan mengoperasikan semua infrastruktur yang bersifatnya untuk penyaluran air bersih terhadap masyarakat. Itu kenapa PDAM ini dibentuk, karena memang tugasnya itu. Harus memikirkan bagaimana caranya air yang ada dari sumber itu harus bisa ngalir dan ngocor di rumah masyarakat. Bahkan tidak di rumah, bahkan ada yang di kamar malah. Ada dalam satu kamar, dia punya kamar mandi di dalam, jadi dia buka mata langsung bisa buka keran di situ dengan tarif 1 kubik. 1 kubik itu adalah 1000 liter. 1000 liter ini pemakaian dasar kita 10 kubik ya. 10 kubik itu adalah kalau kita bayangkan dengan mobil tangki, itu banyaknya sebanyak 2,5 mobil tangki yang ada di depan itu. Itu kapasitasnya 4000 liter. Jadi kalau 10 kubik itu adalah 2,5 mobil tangki. Jadi bapak-bapak atau teman-teman rekan media bisa membayangkan seberapa banyak sih 10 kubik itu gitu. Ukurannya kalau kita siram sekarang di sini kita tenggelam juga Pak gitu. Jadi makanya, jadi ketika pemakaian atau pola masyarakat golongan rumah tangga biasa yang tidak ada usaha atau apa, ketika pemakaiannya di atas 20 kubik sampai 30 kubik, kami bisa bilang bahwa itu pemakaian yang berlebih, yang sangat berlebih. Itu perlu dicermati lagi terhadap masyarakat yang punya pemakaian berlebih ini untuk bisa mengatur pola pemakaian air di rumah masing-masing. Selanjutnya yaitu PDAM KLU juga memberikan kesempatan bagi pelanggan yang berpenghasilan rendah untuk merubah golongan tarifnya. Pelanggan boleh mengajukan penurunan golongan tarif dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ambil kasus contoh. Dulu dia masuk di rumah tangga, golongan rumah tangga selain rumah tangga A dulu. Ketika pengelompokan lagi ada kekeliruan, misalnya dia masuknya di rumah tangga B atau bahkan ke rumah tangga C. Ketika dia bayar air, kemarin saya bayar 30.000, 40.000, sekarang jadi 100.000 misalnya. Perlu dicek apakah golongannya sudah tepat. Kedua itu apakah memang pemakaiannya juga terlalu tinggi, boros sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, atau memang dua-duanya tidak, artinya sebenarnya dia itu masuk di golongan rumah tangga A misalnya. Karena kondisinya dia adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk membuktikan itu, kami persilahkan kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan surat keterangan tidak mampu dari desa. Ajukan di desa, nanti dari desa bawa ke PDAM untuk melakukan permohonan perubahan golongan. Setelah di PDAM, nanti petugas kami akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap pemohon. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi, jika verifikasi itu sesuai, maka pihak PDAM akan menurunkan golongan pelanggan tersebut yang mengajukan itu. Jadi memang benar orang ini tidak mampu lah. Sesuai dengan surat keterangan yang dia bawa, nanti kita cek dan verifikasi di lapangan langsung ke rumahnya. Nanti laporan petugas, oh betul Pak, ini ternyata orang ini tidak mampu, pekerjaannya tidak punya pekerjaan tetap misalnya, atau jadi buruh harian atau apapun lah alasannya, karena memang dia kondisinya memang seperti itu, maka kami akan merubah golongan tarifnya. Kami akan masukkan dia di golongan rumah tangga A, nanti dengan tarif rumah tangga yang paling murah di situ. Di masyarakat
terutama di media sosial. Kami coba sedikit memberikan gebrakan sedikit tentang layanan informasi dan pengaduan satu pintu. Kami sebutnya itu pengaduan Amerta Care. Amerta Care ini adalah merupakan sistem informasi layanan yang disediakan PDAM KLU berbasis aplikasi WhatsApp, broadcasting, dan interaktif chat. Pelanggan dapat menghubungi nomor WhatsApp PDAM KLU untuk meminta layanan informasi terkait dengan pelayanan PDAM KLU. Pelanggan juga dapat mengirimkan pengaduan terkait keluhan pelanggan melalui kontak WhatsApp tersebut. Hal ini didasari oleh kemajuan teknologi yang ada sekarang dan perkembangan pengguna smartphone. Jadi kita menganggap semua orang hampir rata-rata sudah bisa mengakses smartphone. Mungkin perlu dicatat oleh teman-teman, nanti bisa membantu kami untuk mensosialisasikan juga ke masyarakat. Kontak WhatsApp Amerta Care ini adalah 0811 3909 9888. Ini nanti mudah-mudahan dengan kita dibantu sosialisasikan oleh teman-teman media bisa memperluas juga nomor Amerta Care ini. Amerta Care juga bisa digunakan pelanggan PDAM KLU yang membutuhkan bantuan teknis. Contohnya di depan rumahnya bocor, atau instalasi rumah saya bocor, ini saya kesulitan betul, nggak bisa perbaiki ini instalasi rumah saya, karena instalasi rumah saya bocor, sulit perbaikan, saya tiap bulan kok pemakaiannya tinggi terus ini, padahal saya ngerasa buka air kecil, tapi instalasi di dalam rumahnya bocor. Itu bisa melakukan pengaduan melalui layanan Amerta Care ini. Selanjutnya yaitu manfaat menjadi pelanggan di PDAM. Pertama adalah pelanggan PDAM lebih mudah mengakses atau mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Yang kedua, pelanggan PDAM dapat memperoleh air dengan harga yang lebih murah dibanding dengan menggunakan air non PDAM. Ini menjadi salah satu manfaat menjadi pelanggan PDAM. Kenapa ini kami munculkan bahwa kita harus bisa merubah mindset masyarakat ketika menganggap layanan itu lebih murah tapi dengan kualitas yang jauh dari standar pelayanan PDAM. Karena banyak sampai hari ini pelayanan yang non PDAM juga agak kesulitan untuk melakukan pemeliharaan, mengontrol kualitas airnya, dan segala macam tantangan dalam hal pengelolaan distribusi air bersih. Kenapa kami juga bilang lebih murah di sini? Dengan perbandingan, ada yang lebih murah tapi kualitasnya tidak bisa terjamin. Hari ini ada, mungkin 2-3 hari tidak ada juga gitu. Atau bahkan yang belum ada layanan PDAM. Bisa kita bayangkan teman-teman atau masyarakat kita yang ada di luar jangkauan pelayanan PDAM dan juga di luar jangkauan pelayanan non PDAM. Sampai sekarang mereka masih berharap untuk PDAM bisa mendistribusikan air ke sana. Selama ini mereka hanya bisa mengandalkan mengambil air secara mandiri dengan membawa jerigen atau bahkan dengan membeli air dengan mobil tangki kalau ada, kalau tidak ya Dari Lombok Utara, Tim Liputan Semalas TV mengabarkan.